Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan lebih lagi ya di hadirat Tuhan. Dan kita percaya bahwa hanya di hadirat Tuhan kita itu bisa menikmati akan sukacita, akan damai sejahtera, bahkan kita akan mengalami perkara-perkara yang besar ya, yang Tuhan akan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Terlebih daripada itu, agar supaya banyak-banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Ya, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, tetapi kalau Roh Kudus yang bekerja, maka Roh Kudus itu yang akan membawa orang untuk datang menyembah Yesus. Ya, dan itu yang menjadi kerinduan kita. Kita akan buka firman Tuhan di dalam 2 Tawari pasalnya yang ke-7, pasal 2 Tawari 7. 2 Tawari pasalnya yang ke-7. Kita akan baca banyak ayat di pagi hari ini. Kita akan baca sama-sama ya, mulai dari ayatnya yang pertama. Sudah bisa lihat di screen. 1, 2, 3. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan membuka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa itu mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing. Demikianlah raja dan seluruh bangsa menghabiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan. Yang ini adalah musik yang dibuat oleh Daud untuk mengiringinya syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian. Pada waktu itu, para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolah segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mesbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat membuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan pondok daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Mesir. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya, karena mereka telah merayakan pentabisan mesbah selama 7 hari dan perayaan pondok daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23 bulan ke-7, disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud dan kepada Salomo dan kepada orang Israel umatnya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya,
telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Amen. Saudara-saudara, ini yang harus kita yakini di gereja ini. Ya, untuk kita itu berdoa agar supaya Tuhan itu bekerja di gereja ini. Ini saja pada zaman perjanjian lama. Ya, perjanjian lama saja Tuhan itu memilih tempat itu. Ya, bait Allah yang dibangun oleh Salomo, untuk Tuhan itu akan mendengar apabila umat-umat Tuhan itu datang berdoa. Nah, dan ini yang kita lakukan sekarang ini ya. Kita datang di sini untuk berdoa. Kami memulai dengan datang berdoa setiap hari untuk memanggil nama Tuhan di tempat ini. Agar supaya Tuhan itu boleh tinggal di sini dan Tuhan itu boleh mendengar setiap orang yang datang berdoa di tempat ini. Seperti Yesus katakan ya, waktu Tuhan Yesus itu mengusir akan orang-orang, bukan hanya orang-orangnya, para imam yang berjual beli di bait Allah, maka Tuhan katakan bahwa rumahku, ada tertulis rumahku adalah rumah doa. Ya, rumah persembahan untuk orang-orang itu datang menyembah Tuhan. Dan Tuhan akan mendengarkan akan doa daripada umat-umat Tuhan. Pada ayatnya yang ke-13, kita akan baca 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ayat 14. Dan umatku, saudara di sini katakan ya, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, ini merupakan hal yang Tuhan inginkan bagi kita. Di saat kita diperhadapkan dengan kesukaran, dengan kesulitan, dengan penyakit, kita harus percaya bahwa di gereja inilah kita itu akan datang berdoa dan Tuhan itu akan mendengar firman Tuhan. Tuhan akan mendengar akan seruan kita, saudara, dari tempat ini, dari rumah ini. Nah, dikatakan saudara ya, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Amen. Yang pertama, kita perlu untuk merendahkan diri. Setiap kali kita datang di gereja, untuk kita beribadah, untuk kita datang menyembah Tuhan, kita perlu merendahkan diri. Tuhan, ini aku Tuhan. Siapakah kami? Kami tidak ada apa-apa Tuhan. Kami perlu Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat bekerja. Ya, selama ini saudara ya, mungkin orang berpikir bahwa pelayanan Tuhan itu akan berhasil karena manusia. Ya, pelayanan Tuhan itu kan berhasil karena banyaknya orang. Tetapi yang paling penting saudara, pelayanan Tuhan itu di saat kita ada di gereja dan kita beribadah kepada Tuhan, kita hanya berharap kepada Tuhan. Kita yang merendahkan diri kita agar supaya Tuhan yang bekerja. Ya, selama kita itu masih mengandalkan kekuatan kita, berarti Tuhan itu tidak akan mengambil alih akan pelayanan kita. Ya, jadi mengapa sampai kita mengadakan doa di tempat ini seperti Salomo ya, dia berdoa, dia bangun bait Tuhan agar supaya
umat-umat Tuhan itu bisa datang. Tempat ini bisa menjadi tempat di mana umat-umat Tuhan itu datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa kita perlu Tuhan. Ya, saudara datang di sini kita perlu Tuhan. Jangan sampai saudara kalau umpamanya saudara buka handphone untuk baca Alkitab is okay. Tapi sementara ibadah terus masih buka Facebook, masih cek status, ya. Ini merupakan tempat untuk kita itu merendahkan diri. Kita berharap, kita percaya bahwa Tuhan hadir. Kalau kita merendahkan diri, Tuhan yang akan meninggikan kita. Jadi respon dari kita itu sangat penting juga. Dan yang kedua dikatakan bahwa merendahkan diri dan berdoa. Ya, merendahkan diri dan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami datang, kami berdoa di tempat ini, saudara, di gereja. Kita datang untuk berdoa. Dan terus dikatakan, dan mencari wajahku. Mencari wajah Tuhan. Banyak kali di saat kita berdoa, pikiran kita itu masih melayang, ya. Aduh, kayaknya ini begini, kayaknya kemarin begini. Kita datang di gereja, kita masih berpikir yang orang ini katakan begini, ya. Sementara berdoa, setiap dari kita pasti akan diperhadapkan di mana pikiran kita itu masih melayang ke sana kemari. Tetapi kita harus lebih fokuskan, ya. Kita harus lebih fokuskan untuk mencari Tuhan, untuk menyembah Tuhan terus. Jangan pernah berhenti untuk menyembah Tuhan. Fokuskan akan hati, pikiran kita, roh kita, untuk kita mencari Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Nah, terus dikatakan, saudara, ya, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Terus, saudara, ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, ya. Bagi suami istri, yang kita lebih berfokus untuk kita itu melayani Tuhan, ya. Kita lebih untuk apa, ya? Untuk mengejar akan perkara-perkara yang rohani, yang bersifat kekekalan. Hal-hal yang jahat itu kita tinggalkan, ya. Terus firman Tuhan berkata, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini adalah janji Tuhan. Apabila kita mau untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, setiap kali kita datang berdoa kita rendahkan diri. Kita baca pada ayat-ayat yang di atas tadi, ya. Waktu Tuhan melawat ini umat-umat Tuhan, para imam pun tidak sanggup berdiri. Mereka itu berlutut, mereka itu tengkurap, saudara. Mereka itu bukan hanya berlutut begini, saudara, tetapi tidak dapat berdiri. Mereka semua itu berada pada posisi seperti tidur begini, ya, di lantai. Karena apa, saudara? Karena hadirat Tuhan yang begitu hebat melanda akan bait Tuhan. Dan ini yang kita rindukan juga pada pelayanan kita. Kalau Roh Kudus itu bekerja, maka tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan kita sendiri sepertinya tidak sanggup, saudara, untuk berdiri di hadirat Tuhan. Ya, karena kemuliaan Tuhan yang begitu besar itu. Kita baca ayatnya yang ke-15. Ayat yang ke-15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada apa, saudara? Kepada doa dari mana? Dari tempat ini. Ya, dari bait Tuhan. Dan tentunya bagi kita merindukan agar supaya setiap kali kita datang berdoa di tempat ini Tuhan dengar. Ya, kalau Tuhan dengar doa kita, berarti tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudara. Segala sesuatu itu Tuhan dapat lakukan dalam hidup kita. Tuhan akan dengar doa kita dari tempat ini. Dan kita harus yakini akan hal itu, ya, bahwa mata Tuhan, dikatakan mata Tuhan itu tertuju. Mataku dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku. Ayat yang ke-15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini, ya. Jadi saudara, mari imani, ya, percaya setiap kali saudara datang berdoa, datang di tempat ini untuk berdoa, ya, kita akan, ya, mengalami akan hadirat Tuhan sampai
Sampai saudara pada titik di mana Tuhan itu berkata, ini adalah tempat di mana umat-umat Tuhan datang berdoa, dan mataku dan telingaku akan mendengar akan doa dari tempat ini. Ya, sehingga firman Tuhan berkata bahwa rumah ini akan menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa. Kalau ada orang yang merindukan doa, ya telepon ke kita ya, atau message, pastor ini kita butuh doa begini-begini, tolong didoakan. Di saat kita berdoa dari tempat ini, maka Tuhan akan mendengarkan dari tempat ini yang kita berseru kepada Tuhan. Ayat yang ke-16 ya. Kita baca sama-sama ayat terakhir. 1, 2, 3. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ya, jadi imani, ya mari kita bangun sama-sama. Ya, di dalam doa kita datang di gereja ini, kita berdoa, kita panggil nama Tuhan. Ya, berseru kepada nama Tuhan, cari Tuhan di tempat ini, saudara ya. Kita berbalik, bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat. Ya, kita nggak usah urusin orang, ya kita urusin diri kita sendiri. Ya, bahwa kita ini orang yang perlu Tuhan. Ya, kalau umpamanya orang mau urusin kita, no problem. Yang penting yang kita butuhkan adalah Tuhan yang akan bekerja di tempat ini, sehingga mata Tuhan dan hati Tuhan akan tinggal di sini. Saudara-saudara, saya tidak khotbahkan panjang, namun yang saya rindukan adalah hadirat Tuhan. Mari kita berdoa, menyembah Tuhan, kita praktekkan firman Tuhan ini, ya, agar supaya Tuhan akan bekerja di tempat ini. Kalau saudara ada masalah, ada penyakit atau apapun, firman Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan akan mendengar ya setiap seruan kita. Kita akan masuk perjamuan Tuhan yang kudus. Haleluya. Mari jemaat kita berdiri. Haleluya Yesus. Firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Sebagaimana Salomo berdoa, dan Engkau boleh menjadikan bait Tuhan sebagai tempat umat-umat Tuhan datang berdoa, sebagai tempat di mana umat-umat Tuhan datang mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat ya Tuhan. Ampuni kami yang banyak kali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami mau andalkan Tuhan yang hebat. Kami mau andalkan Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Kami merindukan mata dan hati-Mu selalu tertuju di tempat ini setiap kali kami datang beribadah kepada-Mu. Setiap kali kami datang berdoa, kami merindukan hadirat Tuhan lebih dari segala-galanya. Engkaulah andalan kami ya Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang menjadi pengharapan kami. Kuduskanlah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, kami akan mengadakan perjamuan Tuhan yang kudus, merayakan akan kematian dan kebangkitan-Mu, merayakan kemenangan kami atas dosa dan atas maut. Maut tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Oh, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan mengadakan perjamuan Tuhan yang kudus. Layakan kami pelayan-pelayan perjamuan Tuhan, untuk kami melayani Engkau Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami berdoa Bapa. Haleluya, haleluya. Amen.
His body bowed and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by every stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Though the turn and break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble there, where is your sting? The angels roar for Christ. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, Saudara, kita angkat roti di tangan kita. Ini merupakan perjanjian Tuhan dengan gerejanya. Bahwa Tuhan, bahwa Roh Kudus akan bekerja dalam pelayanan roh itu lebih hebat daripada pelayanan perjanjian lama. Kalau Tuhan boleh melawat umat Israel di saat mereka datang berdoa di baitnya Tuhan, setiap kali mereka datang mencari Tuhan di baitnya Tuhan, maka Tuhan melawat dengan kemuliaannya. Kita imani bahwa itu terjadi juga di gereja di tempat ini. Tempat ini ya Tuhan, oh matamu dan hatimu, telingamu boleh selalu tertuju di tempat ini. Engkau boleh mendapatkan kami yang merindukan Engkau, hati kami yang hanya merindukan Engkau, yang hanya mencintai Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Kami tidak berharap kepada manusia, namun kami berharap kepada Engkau Yesus. Kami berharap kepada pelayanan Roh Kudus yang hebat dan dahsyat itu. Itu terjadi ya Tuhan lewat perjamuan Tuhan yang kudus ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, oh Jesus, haleluya. Kita angkat cawan di tangan kita. Dengan iman kita lihat pada darah Yesus, darah yang berkuasa. Oh, darah Yesus yang memprotek kita, darah Yesus yang melindungi kita. Tidak ada satu musuh pun yang akan dapat mengalahkan kita.
Oh, kurataka ya ranana masoto. Kuasa darah Yesus yang mengalahkan iblis, yang membinasakan segala perbuatan setan. Haleluya Jesus, haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya Jesus. Mari kita sembah Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Kami datang merendahkan diri di rumah Tuhan ini. Kami datang berdoa di gereja ini Tuhan. Kami datang berdoa. Kami meminta ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami di hadirat-Mu. Oh Jesus, oh Jesus. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang kami tinggikan, Allah kami yang hebat. Oh Bapa kami yang hebat, kami tinggikan Engkau. Oh kami muliakan Engkau. Oh kami sayang Engkau. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Oh
hidup kami di hadirat-Mu Bapa. Roh Kudus yang membakar setiap hidup kami, setiap persembahan tubuh kami yang kami bawa di hadirat-Mu. Kau yang bekerja ya Tuhan, Kau yang membakar hidup kami, Kau yang memurnikan hidup kami. Hanya Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang dapat membakar kami. Oh, membawa kekudusan-Mu, membawa kebenaran terjadi dalam hidup kami. Kami tidak dapat hidup benar dari kebenaran kami, namun kebenaran kami hanyalah Yesus. Kekudusan kami hanyalah Yesus. Yang kami bawa, kami persembahkan hidup kami untuk kekudusan Tuhan yang menguduskan kami. Oh, kurataka ya ranana masedeke ya rana masede. Roh Kudus, Engkau yang bekerjalah Engkau Roh Kudus lebih dan lebih. Ambil alih ya Tuhan, ambil alih doa-doa kami, ambil alih ibadah-ibadah kami. Ibadah kami adalah milik Engkau. Waktu-waktu ini adalah milik Engkau ya Roh Kudus, untuk Engkau bekerja. Untuk Engkau yang berfirman, menghidupkan firman yang kami baca dan kami dengar dalam setiap ibadah-ibadah kami. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Oh, Engkau mampu, Engkau sanggup ya Tuhan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Itu terjadi, jiwa-jiwa yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Pakai setiap kami ya Tuhan, urapi setiap kami dengan urapan, oh, dari tempat yang maha tinggi. Oh, Roh Kudus, lawat kami, penuhi kami dengan minyak yang baru, dengan urapan yang baru. Kami alami bagi setiap kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya Jesus, haleluya, haleluya. Bekerjalah Engkau lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Bekerjalah Engkau Roh Kudus, bekerjalah Engkau. Biarlah karunia Roh itu boleh bangkit lagi, di saat Roh Kudus melawat kami, maka karunia Roh itu akan bekerja di tengah-tengah kami. Bukan karena perbuatan kami, namun karena perbuatan Roh Kudus yang hebat, yang membawa kebaikan, yang memulihkan hidup kami, yang memulihkan kesehatan kami, yang memulihkan negeri kami, memulihkan keluarga kami. Engkau berjanji untuk memulihkan ya Tuhan, untuk memulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Oh ya rataka ya ranana masedeke. Kami tidak berharap kepada manusia, kami berharap hanya kepada Tuhan saja. Dalam doa-doa kami ya Tuhan, kami hanya berharap kepada Engkau. Haleluya, haleluya Jesus, haleluya Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh Lord, hancurkan setiap rintangan kuasa setan di dalam nama Yesus Kristus. Musuh kami adalah penguasa udara, adalah roh jahat di dalam nama Yesus Kristus. Negeri ini adalah milik kami, tanah ini adalah Tuhan beri kepada kami. Di dalamnya Tuhan, oh alam roh, dalam nama Yesus terlepas jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bekerjalah Engkau ya Roh Kudus. Kami mau menanti-nantikan untuk Engkau bekerja.
ambil alih, berfirmanlah, urapi setiap kami, bukan oleh kuat dan gagah kami, namun oleh Roh-Mu ya Tuhan. Bukan karena banyaknya manusia Kau bekerja, Kau dapat bekerja hanya pada satu orang. Roh Kudus Engkau dapat memakai setiap kami ya Roh Kudus. Urasakaya ranana masuk. Kami datang Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami merendahkan hidup kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Yesus. Oh Lord, hanya Engkau yang sanggup, hanya Engkau yang sanggup. You are able. Oh Lord, Engkau yang sanggup. Oh Lord, oh Jesus, oh Kau yang bekerja, Kau yang bekerja, Kau yang mendengar setiap seruan doa kami. Haleluya Jesus. Setiap kami yang datang di hadirat-Mu, Kau yang mendengar setiap kerinduan kami. Oh Jesus, Jesus. Haleluya. Bekerjalah Engkau Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami serahkan ya Tuhan. Oh Tuhan, akan hidup kami di hadirat-Mu, di mesbah-Mu, di altar-Mu. Tuhan yang memurnikan kami dari hari ke hari. Kami mau ya Tuhan menjadikan tempat ini sebagai tempat untuk kami datang berdoa, untuk persembahan kepada Tuhan senantiasa dinaikkan di tempat ini. Kami bersyukur Bapa, kami akan melayani Engkau dengan persembahan perpuluhan kami. Janji firman-Mu ya dan amin. Engkau yang memberkati sesuai dengan firman. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa kami Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang menguatkan kita lagi. Amin. Kita bersukacita. Kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan, mari kita bawa dengan sukacita. Kita akan menyanyi second song. Haleluya. Oh
semakin sulit ini. Saudara, happy Sunday buat kita semua ya. Dan happy birthday buat Kathleen walaupun dia ada di Indonesia. Tangan Tuhan yang akan memberkati dia dan akan membawa dia ada di Amerika bersama Tuhan. Imanku berkata saudara ya, puji yang katakan, dan itu pasti akan terjadi. Haleluya. Dan kami mengucapkan juga Happy Mother's Day. Minggu yang akan datang kita akan merayakan Mother's Day. Jadi ibu-ibu semuanya duduk manis ya. Yang akan melayani semua di depan ini adalah bapak-bapak ya. Jadwalnya nanti dikeluarkan. Semua saya melihat cukup bapak-bapak. Dari singers, WL, pemain musik mereka semua ya. Ibu-ibu yang di depan duduk manis. Bapak-bapak dan anak-anak yang akan melayani pada minggu yang akan datang. Haleluya. Dan kita akan bertemu dalam ibadah-ibadah doa kita di sepanjang minggu ini ya. Saudara yang berkesempatan datang, kalaupun saudara kerja, hari Rabu dan hari Sabtu tetap ada doa, hari Jumat ada latihan. Khusus buat bapak-bapak yang akan melayani hari Minggu. Puji Tuhan. Dan sebelum kita tutup ibadah kita, kita akan mendoakan panitia untuk ulang tahun gereja akan diadakan pada tanggal 8 Juni ya. Tanggal 8 Juni dan memang saudara Ketua Departemen Luar Negeri dia sudah telepon kepada kami bulan yang lalu, mereka akan hadir di sini. Jadi sekitar tanggal 6 dia sudah ada di sini dan setelah didoakan dan sementara kita makan kita ada pembicaraan sebentar ya, dan kami mengundang yang akan menjadi panitia ini adalah ibu-ibu yang sudah dilantik dalam waktu-waktu yang lalu. Ketuanya Ibu Yohani, sekretaris Ibu Ivon, bendaharanya Ibu Rita, dan koordinator umum Ibu Stella. Seksi doa ada Ibu Belani dan Ibu Rere multimedia. Ibu Desi kita kita akan bicarakan apa tugas kita ya. Haleluya. Berikan satu pujian yang bagus tadi saja. Tuhanku hebat, aku punya iman. Imanku Kami mengundang silakan hadir. Yesusku semuanya ya. Puji Tuhan. Nanti dibicarakan. konsumsi. Nanti dibicarakan. Sudah dilakukan. Food and beverage for Ya, panitia inti. food and beverage. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa